Halo, selamat siang kepada eh, Ibu Deni serta Ibu Wirid sebagai dosen pengampu mata kuliah meteorologi sinoptik. Eh, Perkenalkan saya Alfinity Mata Berperangin dengan NIM 122 290077 akan mempresentasikan ujian akhir semester meteorologi sinoptik untuk nomor 1. Baik, yang pertama penjelasan mengenai radar atau radar dalam meteorologi sinoptik. Jadi definisi dan konteks sinoptiknya itu radar khususnya radar cuaca atau weather radar digunakan untuk mengamati presipitasi secara real time. Radar mampu mendeteksi struktur internal sistem cuaca seperti garis badai atau squall lines atau pusat rotasi badai yang tidak tertangkap oleh stasiun pengamatan permukaan biasa. Jadi radar biasanya mengukur misalnya intensitas curah hujan, kemudian mendeteksi apa presipitasi yang ada, kemudian uh, mendeteksi uh, apa ya struktur fisis anginnya begitu, struktur fisis awannya dan lain-lain. Nah, prinsip kerjanya sendiri radar cuaca itu memancarkan gelombang mikro yang kemudian akan mengalami hamburan balik atau yang dinamakan dengan backscattering. Itu terjadi saat mengenai target ya hidrometeorologi. Contohnya hujan, salju, atau es atau hujan yang disertai dengan es begitu. Nah, apa saja yang ada di radar? Yang ada di radar itu dia menggunakan prinsip reflektivitas dan efek Doppler. Jadi ketika radar menembakkan sinyalnya, uh, sinyal tersebut dia sedang apa ya, dia akan terpantul ketika misalnya mengenai benda tersebut, contohnya kita buat hujan gitu. Nah, dia akan kembali dengan membawa informasi dari benda yang uh, dikenainya tadi atau di yang membuat dia terpantul begitu. Makanya itu nanti yang akan terekam di radar dan kemudian itu yang akan di plotkan begitu. Nah, kalau efek Doppler ini merupakan efek yang kalau misalnya uh, dia melihat contohnya seperti ambulan. Kalau misalnya dia masih jauh, suaranya akan cenderung lebih sedikit terdengarnya. Nah, ketika semakin lama semakin mendekat, maka suaranya juga akan semakin besar. Jadi dalam radar ini, kalau Doppler itu dia berarti melihat apakah dia mendekati atau menjauhi uh, stasiunnya begitu. Nah, kemudian data yang diamati di dalam radar itu ya tadi saya sudah sebutkan intensitas, presipitasi, struktur badai, kemudian ada juga profil angin secara vertikal, identifikasi jenis hidrometeorologi. Jadi ya mungkin selain itu di radar cuaca, contohnya radar cuaca Jakarta. Nah, di dalam aplikasinya itu yaitu Sidarma. Nah, itu kita bisa mengambil eh, apa ya berbagai produk radar. Contohnya CMAX itu untuk mendeteksi intensitas curah hujan di satu lokasi gitu ya. Nah kemudian ada untuk vertikalnya juga VCAT itu dia memotong dia men-scanning scanningnya seperti apa ya scanningnya seperti radar biasa tapi dia memotong di satu titik tertentu kemudian dia potong ke atas begitu. Jadi ya kalau misalnya hanya ya udah Cimax aja begitu ya dia berarti melihat intensitasnya di berbagai lokasi. Nah kalau misalnya dia VCAT dan lain-lain ya produknya yang vertikal kita bisa melihat oh di ketinggian segini eh, misalnya hujannya seperti ini kemudian di ketinggian yang lain berbeda gitu.
Baik, kemudian selanjutnya adalah satelit di dalam meteorologi sinoptik. Jadi definisi dan konteks sinoptiknya itu, satelit merupakan instrumen penginderaan jarak jauh yang dapat men-scanning perubahan pergerakan seperti awan, uap air, dan lain-lain di atmosfer bumi secara utuh. Satelit memungkinkan analisis daerah yang jarang penduduk atau wilayah samudra yang tidak memiliki stasiun pengamatan darat. Jadi menurut saya satelit ini mirip dengan kamera yang sangat besar. Jadi dia bisa memfoto bumi secara keseluruhan begitu. Nah, uh, jadi ini akan mengurangi uh, beberapa lokasi yang memang ya bukan daratan atau ya dia lautan, jadi dia tidak bisa melihat contohnya pergerakan awannya, uh, uh, anginnya dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian prinsip kerjanya sendiri satelit cuaca seperti Himawari atau GOES itu bekerja menggunakan radiometer untuk mengukur radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh bumi dan atmosfer. Jadi di sini juga ada beberapa istilahnya band itu seperti citra yang akan terukur begitu dengan panjang gelombangnya yang berbeda-beda. Yang di sini ada saya buatkan 3 contoh, yaitu saluran tampak atau visible, kemudian inframerah atau infrared, uap air atau water vapor, dan lain sebagainya. Bandnya itu sendiri untuk misalnya satelit Himawari itu ada 1 sampai 16 band, jadi masing-masing memiliki kegunaannya sendiri begitu, dan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, data yang diamati itu adalah pola awan di skala sinoptik atau skala yang lebih luas dari regional begitu. Nah, biasanya ini mencakup satu negara, beberapa negara, atau beberapa wilayah. Nah, kemudian ada juga suhu permukaan laut atau SST, kemudian ada kelembaban atmosfer, kemudian estimasi angin pada lapisan atas. Nah, sebenarnya satelit dan radar itu merupakan 2 instrumen yang saling membutuhkan dan saling melengkapi begitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satelit itu hanya bisa dalam tanda kutip mengambil umumnya saja, tidak bisa secara detail. Karena ya satelit hanya untuk melihat pergerakan awannya, contohnya tadi yang pola awan skala sinoptik. Nah, suhu permukaan laut dan lain sebagainya, tapi tidak bisa melihat struktur dalamnya begitu. Nah, itulah mengapa radar ini melengkapi dari satelit. Uh, Radar kan dia bisa melihat isi, contohnya dari awan. Nah, dia bisa melihat ada presipitasi, misalnya hujan atau es atau uap airnya sebanyak apa begitu. Jadi ya, jadi satelit dan radar ini memang biasanya di dalam banyak penelitian juga digunakan berbarengan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian perbedaan peran dalam analisis sinoptik. Jadi untuk prinsip kerjanya sendiri, radar dan satelit itu cukup berbeda. Tadi sudah saya sebutkan bahwa radar itu dia menggunakan prinsip backscattering. Jadi kemudian dia juga menggunakan efek Doppler. Nah, sedangkan satelit itu yang merupakan remote sensing. Remote sensing. Ini maksudnya penginderaan jarak jauh begitu. Dia ya yang mengendalikan itu misalnya ada di bumi, tapi satelitnya ada di luar bumi begitu. Kemudian dia juga menggunakan prinsip orbit yang dimana satelit itu mengorbit bumi. Nah, ketika dia mengorbit bumi, atau contohnya satelit Himawari, contohnya kita ingin mengambil data
di wilayah Indonesia. Jadi biasanya satelit itu ada apa ya? Ada perintah tertentunya. Apakah dia memang ingin mengambil dalam tanda kutip foto satu bumi atau hanya beberapa wilayah saja. Nah, biasanya jika dia memang hanya untuk beberapa wilayah saja, dia itu di set supaya ya sudah menghadap ke wilayah tersebut begitu. Jadi ya yang terekam nanti adalah wilayah itu. Nah, kalau misalnya dia ingin mengambil foto satu bumi atau ya bisa kita katakan tidak ada eh, batasan wilayahnya, jadi memang benar-benar full satu bumi, berarti dia menggunakan eh, prinsip kerja orbit gitu. Nah, kemudian untuk data pengamatan sinoptiknya itu tadi eh, radar dia datanya ada berbentuk reflektivitas atau DBZ. DBZ ini desimal untuk satuan intensitas curah hujan. Nah, kemudian radial velocity, jadi dia melihat kecepatan radialnya, kemudian tracking. Jadi contohnya melihat salah satu presipitasi terbentuknya di mana dan jatuhnya di mana begitu. Nah, kemudian satelit data pengamatan secara sinoptiknya itu ada citra infrared, ada water vapor, kemudian ada analisis dalam skala luas. Jadi ya untuk perbedaannya di sini juga ada perbedaannya dilihat dari fitur cakupan, fokus utama, dan keunggulannya. Nah, jadi dari radar cuaca, dia fokus utamanya atau cakupannya itu hanya di lokal dalam skala meso. Nah, untuk satelit, dia hanya dia termasuk yang global, yang besar sampai sinoptik begitu ya. Tadi yang radar dari skala lokal sampai meso, kemudian kalau satelit dia dari skala global sampai sinoptik. Yang radar hanya ratusan kilometer, sedangkan yang satu satelit adalah ribuan kilometer begitu. Nah, fokus utamanya itu untuk radar cuaca tadi dia fokusnya di presipitasi dan struktur badai. Nah, kalau satelit fokusnya di pola awan dan massa udara. Jadi lebih ke secara umum gitu. Sedangkan radar lebih ke isinya, isi dari contohnya awan itu. Nah, kemudian fitur keunggulannya radar cuaca memiliki detail intensitas hujan per detik. Jadi resolusinya juga lebih dekat sehingga ketelitiannya cukup tinggi begitu. Nah, kalau untuk satelit pengamatan Kalau untuk satelit, keunggulannya adalah dia dapat mengamati daerah yang tidak memiliki stasiun meteorologi atau stasiun apapun karena posisinya itu berada di laut gitu begitu. Nah, jadi karena tadi dia bisa meneliti, maksudnya mengcapture satu bumi tanpa harus menempatkan stasiunnya begitu di bumi. Karena kan kalau radar dia menempatkan stasiun radarnya, kemudian dia baru bisa memancarkan gelombang, kemudian gelombang itu tetap kembali. Nah, kalau misalnya di laut dia tidak bisa begitu, makanya digunakanlah satelit. Ya, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban UAS ujian akhir semester mata kuliah meteorologi sinoptik nomor 1. Kalau sekiranya ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.